Shalom, nama saya Lydia Nubatonis dari Prodi Misiologi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang periodisasi sejarah gereja umum. Periodisasi sejarah gereja umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sejarah gereja kuno, sejarah gereja abad pertengahan, dan sejarah gereja zaman baru. Sejarah gereja kuno pada tahun 30 sampai 590 Masehi. Ciri-cirinya: bentuk organisasi yang berupa presbiteros, episkopal, dan diakonos. Adanya faktor teologi-teologi atau filsafat-filsafat dan penganiayaan gereja. Pada tahun 313 sampai dengan 590 Masehi, adanya adanya Konstantinus Agung atau pembebas gereja, berdirinya biara-biara, pecahnya gereja di barat dan gereja di timur. Yang kedua, sejarah gereja abad pertengahan, tahun 590 sampai antara tahun 1492 Masehi. Tahun 590 sampai dengan tahun 910 Masehi. Ciri-cirinya adalah sejarah gereja barat atau Roma Katolik. Gereja barat dipimpin oleh uskup yang disebut paus. Gereja timur, peranan gereja ini hanya saja memikirkan hal-hal rohani saja. Tahun 910 sampai dengan tahun 1300 Masehi, ciri-cirinya adalah adanya pembaharuan biara. Teologinya hampir seluruh mengikuti teologi Katolik. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Adanya perang salib sebanyak 7 kali. Tahun 1300 sampai dengan antara tahun 1492, ciri-cirinya adalah adanya perpecahan di GKR, di mana kepausan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paus yang tinggal di Roma dan paus yang tinggal di Perancis. Dampak dari kepemimpinan di atas, ada 4 hal di bawahnya, yaitu yang pertama, hidup kegerejaan merosot. Yang kedua, para rohaniwan memperkuat kedudukan. Dan yang ketiga, tingkah laku yang merosot. Dan yang terakhir, yang dicari oleh pemimpin adalah kedudukan dan uang. Adanya usaha mereformasi gereja dan adanya gerakan resenanse. Yang ketiga, sejarah gereja zaman baru. Antara tahun 1492 sampai dengan tahun 1900-an. Pada tahun 1529 ada pertemuan tingkat tinggi. Tujuannya mempersatukan kembali gereja Kristen menjadi GKR. Kontra reformasi. Setelah masa reformasi, Gereja Katolik kehilangan banyak jumlah anggota. GKR berusaha mengembalikan orang Protestan kembali ke Katolik. Usaha ini dilakukan di Ternate. GKR memperbaiki keimanannya di dalam gereja. Kemudian Gereja Katolik memperlebar sayapnya ke negara-negara. Dan ini yang disebut kontra-reforman. Terima kasih.